Xuan Wu, pertahanan terkuat dalam hukum Tao. Secara defensif, hampir tidak ada kerugian. Jika saya harus menunjukkan satu kekurangan, itu adalah bahwa kekuatan serangan hukum itu relatif lemah. Tentu saja, situasi kekuatan serangan lemah ini hanya akan terjadi antara orang-orang kuat yang kekuatannya setara. Jika Anda berhadapan dengan lawan yang levelnya lebih rendah, Anda dapat langsung membasminya hanya dengan mengangkat tangan. Tidak ada yang namanya kekuatan serangan tidak mencukupi. Sekarang, Kuya, pendeta tinggi Dewan Demigod, memiliki pertahanan terkuat dalam hukum Dao dan tak terkalahkan. Harta karun Dewan Demigod juga menutupi kekurangan dalam kekuatan serangan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur secara keseluruhan sudah sempurna. Ye Xuan menenangkan diri dan berpikir, mencari kelemahan Kuya. Tidak ada kelemahan dalam hukum Xuan Wu. Satu-satunya kelemahan adalah harta berbentuk bulan sabit itu. Itu adalah harta paling berharga milik Dewan Demigod dan juga senjata kekaisaran. Karena itu adalah senjata kekaisaran, itu bukanlah harta karun kelahiran Kuya. Karena harta berbentuk bulan sabit ini merupakan harta paling berharga milik Dewan Demigod, kemungkinan besar harta ini merupakan senjata kekaisaran milik pendeta tinggi pertama. Siapakah pendeta tinggi pertama di Dewan Demigod? Ratu Bulan. Harta karun berbentuk bulan sabit. Ratu Bulan cerah. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Ye Xuan, dan dia segera mengucapkan nama harta berbentuk bulan sabit ini jadi ini roda Haoiwei. Pada zaman dahulu, dua bilah pedang virtual cahaya dan kegelapan memang dimiliki oleh permaisuri Haoiwei. Karena hubungan darah mereka, dia bahkan dapat menganggap bilah pedang virtual tersebut sebagai harta karun kelahirannya. Akan tetapi, Void Spirit Blade sebenarnya merupakan senjata kekaisaran kuno milik Void Demon Queen. Ratu Haoiwei dapat menggunakan Void Blade, tetapi pada saat yang sama, dia juga dapat memiliki senjata kekaisarannya sendiri. Dengan kata lain, ketika permaisuri Haoiwei mendirikan Dewan Demi-Dewa, ia meninggalkan senjata kekaisaran sebagai harta paling berharga Dewan Demi-Dewa, yaitu roda Haoiwei. Benar sekali. Ini adalah roda Haoiwei, senjata kekaisaran kuno yang dikendalikan oleh para pendeta tinggi berturut-turut dari Dewan Demigod. Aku memiliki warisan asli dari senjata kekaisaran ini dan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Karena itu, kematianmu dalam pertempuran ini tidaklah tidak adil. Pendeta tinggi Kuya berkata dengan bangga. Biasanya, ketika seorang kultivator memperoleh senjata kekaisaran dari orang kuat kuno, kekuatan tempurnya memang dapat ditingkatkan secara signifikan, tetapi pada kenyataannya, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari senjata kekaisaran tersebut. Hal ini karena, ketika harta karun mencapai tingkat harta karun dewa, kekuatan hukum akan terpadu ke dalam harta karun tersebut. Jika generasi mendatang tidak mengikuti aturan yang sama, mereka secara alami tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh senjata kekaisaran kuno. Situasi imam besar Dewan Demigod yang mewarisi roda Haoiwei agak berbeda karena itu merupakan warisan ortodoks. Jika orang kuat zaman dahulu ingin mewariskan senjata kekaisaran mereka ke generasi mendatang, mereka tentu akan mencari cara agar keturunan mereka dapat melepaskan lebih banyak kekuatan dari senjata kekaisaran. Oleh karena itu, mereka akan menuliskan hukum-hukum mereka sendiri ke dalam teks-teks suci dengan pemikiran-pemikiran suci dan meneruskannya ke generasi-generasi mendatang. Generasi mendatang dapat menggunakan hukum dan teks suci untuk melepaskan kekuatan senjata kekaisaran yang lebih besar. Hal ini juga berlaku pada Kuya. Ia adalah pendeta tinggi Dewan Demigod dan mewarisi roda Haoiwei melalui cara-cara ortodoks. Ia dapat mengendalikan roda Haoiwei melalui teks-teks suci, yang secara alami memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Karena alasan ini, Kuya bahkan berhenti mengolah harta karun kelahirannya sendiri. Apa yang kudapatkan adalah warisan ortodoks dari senjata kekaisaran. Kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat senjata kekaisaran kuno itu. Hari ketika aku mendapatkan roda Haoiwei, aku langsung membuang harta karun kelahiranku sendiri. Kesenjangan antara keduanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau bayangkan. Aku memiliki senjata kekaisaran kuno di tanganku, apa yang bisa kugunakan untuk melawanku? Kuya tertawa dengan arogan. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu bahkan rela membuang harta karunmu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Jika Void Spirit Blade juga dihitung, Ye Xuan memiliki dua senjata kekaisaran. Dalam situasi ini, ia bekerja keras untuk mengolah harta karun kelahirannya sendiri. Pihak lain benar-benar membuang harta karun kelahirannya setelah mendapatkan Haoiwei Will. Ia benar-benar pemberani. Faktanya, Ye Xuan pernah memiliki kesempatan untuk memurnikan rumah harta karun Dewa Pedang menjadi senjata kekaisaran kelahirannya sendiri. Karena, ketika aku mencari hukum di gerbang hukum, aku telah melihat hukum Dewa Pedang Xuan Li Ge. Jika aku memilih hukum itu saat itu akan sepenuhnya sejalan dengan hukum perbendaharaan Dewa Pedang, dan aku dapat menggunakannya sebagai senjata kekaisaranku sendiri. Meski begitu,
Ye Xuan akhirnya melepaskan aturan pedang Dewa Xuan Lige dan memilih aturan pedang yang hanya miliknya. Karena Ye Xuan sangat yakin bahwa tidak ada seni pedang yang identik di dunia, dan hanya seni pedang yang ia pahami adalah yang terkuat. Kuya berada di sisi yang berlawanan. Setelah mewarisi roda Haoyue, dia langsung membuang harta karun kelahirannya. Ye Xuan menatap Kuya, perlahan-lahan tersenyum, dan berkata saat kau memilih untuk membuang harta karunmu, kau kalah. Baik itu ilmu pedang atau ilmu bela diri, hanya apa yang kau miliki adalah yang terkuat. Kau sama sekali tidak mengerti betapa kuatnya aku, yang mewarisi roda Haoyue. Kuya tertawa dengan arogan. Betapapun kuatnya kekuatan tempurmu sekarang, itu karena kau berdiri di pundak orang kuat. Saat orang kuat itu menjatuhkanmu dari pundaknya, tamatlah riwayatmu. Mata Ye Xuan menunjukkan rasa percaya diri, dia sudah tahu apa kelemahan Kuya. Kuya mencibir, ayo. Coba kulihat, apa yang bisa kau lakukan, seekor semut, untuk mengalahkanku. Ye Xuan berteriak dengan suara yang dalam tong, roda Haoyue itu milik ibumu, ambillah kembali. Kedua saudari kembar itu hanya memiliki seperempat darah Void Demon Queen di tubuh mereka, tetapi mereka berdua dapat mengendalikan Void Spirit Blade dengan mudah. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat memperoleh kembali senjata kekaisaran milik ibu mereka. Tong tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan mengulurkan tangan untuk meraih roda Haoyue. Haoyue Lun merasakan panggilan darah dan segera terbang menuju Tong. Kuya sangat terkejut, dan segera mengangkat tangannya untuk merapal mantra suci guna mengendalikan roda Haoyue. Roda Haoyue berhenti di udara karena tarikan dua kekuatan dan mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Kuya dengan cepat dan panik menyuntikkan teks suci warisan ke dalam roda Haoyue. Di bawah kendali teks suci, ia akhirnya mampu menekan roda Haoyue dan mengendalikannya untuk terbang kembali ke sisinya. Tong memang dapat memengaruhi roda Haoyue dalam hal darah, tetapi dalam hal kontrol, Shen Wen masih lebih kuat. Melihat Haoyue Lun tidak terbang, Tong tiba-tiba menjadi cemas dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Ketika Gou melihat ini, ia segera bergabung dalam pertarungan. Roda Haoyue melayang lagi, Kuya membelalakan matanya lebar-lebar, dan dalam kepanikan, dia dengan gila memasukkan kata-kata suci ke dalam roda Haoyue untuk mengendalikannya dengan paksa. Roda Haoyue ditarik maju mundur oleh tiga kekuatan, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang untuk sementara waktu. Ye Xuan memanfaatkan kesempatan itu dan menebas dengan pedangnya, memotong teks suci yang diucapkan Kuya. Wah, roda Haoyue terlepas dari kendali teks suci dan terbang di depan kedua gadis kecil itu. Tong segera mengulurkan tangan dan memegang salah satu sudut bulan sabit, takut kalau bulan terang itu akan terbang menjauh. Roda Haoyue benar-benar di luar kendali Kuya. Tidak mungkin lagi baginya untuk menggunakan teks suci untuk memperjuangkan roda Haoyue. Kalian segerombolan semut rendahan. Pendeta Agung Kuya meraung marah, amarah di dadanya tak dapat lagi diungkapkan dengan kata-kata. Dia menatap tangannya dan berkata dengan tak percaya senjata kekaisaranku, bagaimana mungkin, bagaimana senjata kekaisaranku bisa diambil? Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu belum mengerti? Kamu menggunakan senjata kekaisaran milik ibu orang lain untuk membasmi anaknya. Apakah kamu benar-benar berpikir kaisar dewa terbuat dari tanah liat? Tidak, prajurit kekaisaranku. Imam besar Kuya meraung marah dan menerkam ke arah Gai dan Tong seperti binatang buas kuno. Ye Xuan mengayunkan pedang kunpengnya dan mencegatnya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang apa yang disebut posisi tak terkalahkanmu telah menjadi posisi tak terkalahkan. Kuya sangat marah dan menamparkan Ye Xuan dengan telapak tangannya. Ye Xuan bahkan tidak menghunus pedangnya, tetapi langsung menggunakan tangan kirinya untuk melawannya. Masing-masing dari mereka terbang kembali lebih dari 10 kaki. Ye Xuan terkekeh dan berkata, benar saja, kekuatan serangannya menyentuh, tidak ada tekanan sama sekali. Kuya sangat marah dan melancarkan serangan ganas ke Ye Xuan. Hanya saja ketika dia bertahan dengan hukum Xuanwu, dia setenang batu, namun ketika gilirannya menyerang, itu seperti menggelitik, dan Ye Xuan menanganinya dengan mudah, tanpa tekanan sedikit pun. Akhirnya, dia mengeluarkan harta karun penyelamat hidupnya, pedang jahat Tianxing, yang telah mengumpulkan debu selama ratusan tahun, dan mulai menebas Ye Xuan. Pedang jahat Tianxing ini telah tertutup debu selama ratusan tahun, dan kualitasnya bahkan tidak sebagus pedang kunpeng. Dia menebas dengan ganas bagaikan seekor harimau dan akibatnya, terbentuklah 5 celah pada sisi pedang jahat Tianxing. Pedang kunpeng bahkan mulai menangkap sajak dao selama pertempuran. Ye Xuan memanggil rumah harta karun Dewa Pedang, mengendalikan pedang Void dan pedang kunpeng agar berubah menjadi 3 aliran cahaya, yang terbang dan menebas dengan cepat, mengenai perisai Xuanwu dengan suara berdenting, dan menyebabkan lingkaran riak hukum. Meskipun Kuya kehilangan roda Haoyue, hukum Xuanwu-nya masih memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Dua prajurit kekaisaran dan pedang kunpeng beterbangan maju mundur,
menciptakan lingkaran riak hukum, tetapi mereka tetap tidak dapat menembus perisai Xuanwu. Namun, kali ini Ye Xuanlah yang menekan Kuya dan serangannya sangat dahsyat. Cahaya berkelebat maju mundur dan badai hukum mengamuk. Kuya seperti kura-kura besi, bersembunyi di tempurung kura-kura hitam untuk menghalangi serangan pedang terbang. Tepat saat kedua belah pihak sedang bertarung. Di luar lingkaran pertempuran, Tong memegang erat sudut bulan sabit roda Haoiwei, takut roda itu akan terbang menjauh. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual melayang keluar dari roda Haoiwei, dan berangsur-angsur berubah menjadi satu sosok, yang tak lain adalah permaisuri Haoiwei. Gai Hetong mendongak melihat bayangan Ratu Haoiwei yang tiba-tiba muncul dan berteriak, "Ibu." Ratu Haoiwei menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang, mengulurkan tangan kosongnya, dengan lembut menyentuh wajah kedua putrinya, dan berkata, "Anak-anak yang baik." Ketika Ming Huang melihat permaisuri Haoiwei muncul, dia langsung berlutut dan meminta maaf Imam Besar, "Saya tidak berguna. Kami telah menemukan bahwa pelaku yang mencuri teratai peri dan berniat membasmi kedua pendeta muda itu tidak lain adalah Kuiya, Imam Besar Dewan Demigod saat ini. Sayangnya, wilayah kekuasaan saya tidak cukup tinggi untuk menghukum pelaku ini." Permaisuri Haoiwei berbalik, melihat ke arah lingkaran pertempuran, mengangkat tangannya dan menunjuk dengan ringan. Roda Haoiwei melesat keluar dalam sekejap, menembus perisai Xuanwu dengan suara bang, dan menebas ke arah dada Kuiya. Kuiya terkejut dan berteriak, dan hukum Xuanwu di tubuhnya meledak untuk memblokir roda Haoiwei. Ledakan, ledakan, ledakan. Roda Haoiwei menembus 3 hukum Xuanwu dan menebas dada Kuiya, meninggalkan luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Darah berceceran. Ratu Haoiwei mengangkat tangannya dan memanggil teratai peri dari tubuh Kuiya, yang berguling dan terbang ke tangan Ratu Haoiwei. Kuiya terluka dan tidak berani membasmi lagi, jadi dia berbalik dan segera melarikan diri. Hanya sedikit jejak kesadaran ilahi Ratu Bulan Putih yang tersisa di roda Bulan Putih, yang tidak berdaya mengejar dan membasmi Kuiya. Dia mengambil kembali roda Bulan Putih dan meletakkan teratai abadi dan roda Bulan Putih di tangan kedua putrinya, sambil berkata, "Ini adalah harta ibuku. Simpanlah di sisimu dan biarkan ia melindungimu atas namaku." Setelah mengatakan ini, bayangan Ratu Haoiwei melayang ke langit dan berubah menjadi titik-titik cahaya seperti bintang, menghilang di langit, seolah-olah telah berubah menjadi bintang-bintang di langit. Ye Xuan jatuh dari langit, Tong berlari sambil memegang teratai peri penciptaan, dan berkata dengan suara bayi, "Kakak, aku baru saja melihat ibuku." Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, sambil tersenyum dan berkata, "Ibumu paling mencintaimu." Gai datang sambil memegang roda Haoiwei. Tong menoleh ke belakang dan berkata, "Ibu bilang ini harta karunnya." "Ya, ini adalah roda Haoiwei. Roda ini akan melindungimu mulai sekarang." Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dia memang layak menjadi dewa generasi kedua, sejumlah besar prajurit kekaisaran terbang hanya dengan lambaian tangannya. Bila dihitung dengan teliti, bukan hanya pedang suling dan roda Haoiwei saja yang menjadi milik ayah mereka, melainkan juga harta karun dewa pedang. Latar belakang ini agak menakutkan. Terlalu besar. Gao memegang roda Haoiwei, tetapi roda Haoiwei terlalu besar, diameternya melebihi tinggi mereka, dan sama sekali tidak cocok untuk dibawa di tubuh. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, "Coba lihat apakah roda Haoiwei dapat menurutimu dan menjadi lebih kecil." Dia menatap roda Haoiwei dengan serius sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Mengecil sekali, mengecil sekali." Roda Haoiwei tampaknya telah mendengar perintah itu dan mulai menyusut, akhirnya menjadi seukuran gelang dan dikenakan di pergelangan tangannya. Gai melepaskan roda Haoiwei dari pergelangan tangannya dan memasangnya di pergelangan tangan Tong. Teratai penciptaan juga sangat besar, dan Tong tidak terbiasa memegangnya, jadi dia bertanya, "Bisakah bunga ini menjadi lebih kecil?" Teratai peri ciptaan ini secara alami tidak dapat mengecil, tetapi pengaruh teratai peri sangatlah luar biasa. Dari penuturan pendeta tinggi Kuiya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa karena ia memperoleh teratai keberuntungan abadi inilah maka tingkat kultivasinya berhasil menembus alam pengetahuan surgawi, mencapai puncak jalan ilahi, dan ia bahkan ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ye Xuan mengangkat teratai peri keberuntungan dan bertanya, "Bunga ini mungkin berguna bagimu, saudaraku. Bolehkah aku memberikannya kepadamu?" Tong bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengangguk dan setuju. "Oke." Setelah Kuiya melarikan diri, kepala pendeta dari suku Raja Ibel, Famo, juga ingin melarikan diri. Dia berubah menjadi bola kabut hitam dan terbang keluar dari rerun dewa tanpa suara. Ye Xuan bahkan tidak menoleh dan dengan santai membuat gerakan pedang. Seberkas cahaya pedang melesat melewatinya dan kabut hitam itu hancur. Kabut itu berubah menjadi abu dan menghilang di antara langit dan bumi tanpa kembali ke bentuk aslinya. 5 pendeta dari Dewan Demigod yang hadir tidak menyangka bahwa dalam semalam, pendeta tinggi saat ini dilukai oleh pendeta tinggi pertama dan melarikan diri. Artinya,
jabatan Kuya sebagai pendeta tinggi telah dilucuti, dengan kata lain, jabatan pendeta tinggi kini kosong. Berdasarkan aturan pewarisan Dewan Demigod, pendeta tinggi berikutnya akan dipilih dari antara 7 pendeta. Ye Xuan menatap kelima pendeta Dewan Demigod, lalu menatap Ming Huang, dan bertanya, bagaimana Dewan Demigod memilih pendeta tinggi? Pilih satu dari 7 pendeta saat ini. Jawab Ming Huang. Bagaimana saya memilih? Dipilih dan diakui oleh harta karun Dewan Demigod. Harta karun yang paling berharga dari Dewan Demigod adalah roda bulan cerah. Ye Xuan tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak perlu memilih. Keduanya sudah dikenali oleh Hao Yuelun. Ini, para pendeta dari Dewan Demigod yang hadir saling berpandangan, berpikir bahwa ini adalah sebuah lelucon yang keterlaluan. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan berkata dengan nada mengancam, mengapa, apakah kamu ingin memperjuangkan posisi pendeta tinggi? Ini, meskipun kita tidak pernah berpikir untuk bersaing memperebutkan posisi pendeta tinggi, tidak pantas membiarkan dua anak muda seperti itu menjabat sebagai pendeta tinggi, kan? Pendeta suku Fei Ying Zhao keberatan. Karena kamu keberatan, maka jabatan pendeta tinggi akan diberikan kepadamu. Ye Xuan mengambil roda Haoiwei dari pergelangan tangan Tong, menyerahkannya kepadanya, dan berkata dengan nada dingin, asalkan kamu bisa lulus ujian roda Haoiwei. Jelas itu adalah sebuah ujian, tetapi para pendeta merasa merinding dan segera menolaknya. Tidak, tidak, kami sepakat bahwa kedua pendeta muda itu akan menggantikan pendeta agung. Kelima pendeta dari Dewan Demigod dengan cepat menyetujui. Bagus sekali. Sekarang Imam Besar menunjuk Imam Ming Huang untuk sementara mengambil alih tugas Imam Besar. Ye Xuan segera mengumumkan pengangkatannya, dan kemudian menambahkan ngomong-ngomong, pendeta tinggi takut pada ibel surgawi, jadi, kau tahu. Ketika Tong pertama kali tiba di kota Bintang Suci, dia melihat setan surgawi di kota itu dan berkata, saya khawatir ada setan surgawi di sini. Oleh karena itu, sang Imam Besar memang takut kepada setan surgawi. Ye Xuan, kau tahu apa maksudku? Itulah esensinya. Para pendeta Dewan Demigod saling berpandangan dengan bingung dan berkata dengan malu, namun, kota Bintang Suci pada awalnya adalah kota bagi ras elf, dan terdapat hampir 1 juta setan surgawi di kota tersebut. Ya, dengan begitu banyaknya ibel surgawi, jika mereka dilepaskan ke alam liar, mereka akan menjadi sekelompok bencana, jadi kita harus menghadapi mereka semua dalam waktu 3 hari. Bagaimanapun, pendeta tinggi takut pada ibel surgawi, jadi kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Ye Xuan berkata dengan tegas. Kota Bintang Suci adalah kota yang bersikeras bersikap netral. Cao Yin, pendeta Putri Duyung, berkata dengan sungguh-sungguh. Netral, apakah Imam Besarmu Kuya berpikir begitu? Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Dewan Demigod dan kota Bintang Suci tampak netral di permukaan, namun pada kenyataannya, mereka hanyalah para pendeta dari masing-masing ras elf yang saling bertarung demi kepentingan rakyat mereka sendiri. Jika kita harus berbicara tentang netralitas, mantan Ming Huang dapat dianggap netral. Namun, kenetralan Ming Huang hanya terhadap elf lain dan tidak adil bagi umat manusia. Ye Xuan terus mencibir, netral, siapapun bisa mengatakan netral, kecuali Dewan Demigod. Dewan Demigod tidak dapat dipisahkan dari penjara dan Jue dan negara ibel surgawi kuno, jangan beritahu aku tentang netralitas. Ratu Haoiwei bersikeras pada netralitas, tetapi dia menyelamatkan klan ibel surgawi, tetapi pada akhirnya diracuni sampai mati oleh mereka. Omong kosong untuk berbicara tentang netralitas. Kelima pendeta itu memiliki ekspresi yang rumit dan bersikeras, tetapi kita berasal dari ras roh yang berbeda. Jika kita tidak menjaga kenetralan, bagaimana kota Bintang Suci dapat dipertahankan? Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mencubit wajah kecil Tong, sambil berkata, kalau begitu, mulai sekarang, kota Bintang Suci akan menambahkan undang-undang untuk mengusir roh-roh jahat melalui referendum. Sekarang adalah referendum pertama. Silakan angkat tangan jika kalian setuju untuk mengusir setan langit. Para pendeta saling berpandangan, dan tak seorang pun langsung mengangkat tangan. Hukum ini terlalu informal. Pertama-tama, hukum ini tidak dibahas dalam Dewan Demigod, tetapi diucapkan oleh orang luar. Sungguh sulit bagi para pendeta ini untuk menerimanya. Ye Xuan mengusap wajah Tong dan mengingatkannya dengan lembut, angkat tanganmu. Tong segera mengangkat tangannya di atas kepalanya dan bahkan berdiri berjinjit. Bagus sekali. 1 suara imam besar sama dengan 2 suara, dan 2 imam besar sama dengan 4 suara. Ye Xuan menerapkan pengetahuan matematikanya dengan sempurna, dan sambil jalan, dia meraih tangan Gou dan mengangkatnya. Mata para pendeta Dewan Demigod terbelalak, dan mereka berpikir dalam hati bagaimana ini bisa terjadi. Ye Xuan menoleh untuk menatap Ming Huang, memberi isyarat padanya untuk memilih dengan matanya. Meskipun Ming Huang juga merasa bahwa pemungutan suara seperti itu terlalu informal,
dia setuju untuk mengusir ibel surgawi dan perlahan mengangkat tangannya. Bagus sekali, 5 suara. Lebih dari separuh suara telah diberikan. Mereka yang memberikan suara menentang akan menyebabkan dukungan Pendeta Agung turun 30 poin. Ye Xuan berkata dengan serius. Pendeta Putri Duyung Chao Yin menganggap ini terlalu sembrono dan berkata, Ye Xuan, ini tidak pantas. Bagaimanapun, para ibel surgawi telah tinggal di kota bintang suci sejak zaman kuno. Ye Xuan menyingkirkan senyumnya dan berkata, tidak bisakah kita membicarakannya dengan damai? Tidak ada pendeta ibel surgawi di Dewan Demigod sekarang, jadi kamu harus mengurus orang-orangmu sendiri. Selama kamu tidak membuat masalah, kota bintang suci akan tetap menjadi kota klan multi-elf. Kalau tidak, Ye Xuan tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ancamannya sudah jelas. Chao Yin berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu menjamin hak yang adil bagi Putri Duyung dan ras roh lainnya di kota bintang suci? Apakah aku perlu menjelaskan kredibilitas ras manusia? Lagi pula, klan setan langit memperbudak lebih dari sekadar ras manusia. Ada banyak budak dari ras roh lainnya. Aku berjanji bahwa roh-roh yang memberikan suara mendukung hari ini akan mendapatkan kursi pendeta tetap di Dewan Demigod di masa mendatang. Aku minta maaf kepada mereka yang memberikan suara menentang. Kata Ye Xuan. Dewan Demigod selalu terdiri dari 7 pendeta, tetapi ada lebih dari 7 Eldar yang tinggal di kota bintang suci. Oleh karena itu, pada setiap pergantian imam, ras ketujuh imam tersebut tidak tetap. Namun, karena jumlah populasi mereka yang besar, ras manusia, ras ibel surgawi, dan ras Putri Duyung pada dasarnya memiliki kursi pendeta di setiap generasi. Suku roh yang tersisa belum tentu memiliki kursi pendeta. Misalnya, suku Feiyu adalah pendeta yang baru dipromosikan. Ketika pendeta diganti lain kali, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mempertahankan kursi ini. Kini, setelah mendengar Ye Xuan mengatakan bahwa ia bisa memperoleh kursi tetap, pendeta suku Feiyu Ying Zhao pun tak ragu lagi dan langsung mengangkat tangannya untuk memberikan suara. Saya, suku Feiyu, memberikan suara setuju. Bagus sekali. Mulai sekarang, klan Feiyu akan memiliki kursi pendeta tetap di Dewan Demigod. Ye Xuan segera memberikan kursi pendeta tetap pertama dengan sejumlah besar uang untuk membeli tulang kuda. Melihat hal itu, para pendeta lainnya pun ikut mengangkat tangan tanda setuju. Pada akhirnya, usulan itu disahkan dengan suara bulat. Ye Xuan melihat pikiran para pendeta ini dengan sangat jelas. Meskipun mereka mengatakan mereka netral, mereka sebenarnya memperjuangkan kepentingan suku mereka sendiri. Selama hal itu tidak merugikan rakyatnya sendiri, mereka tidak akan keberatan. Terlebih lagi, klan ibel surgawi memang terkenal di benua Kyushu, sehingga keputusan untuk mengusir klan ibel surgawi disahkan dengan mudah. Meski disebut pengusiran, peperangan antara ras manusia dan ras ibel surgawi masih terus berlangsung. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak bisa membiarkan lebih dari 1 juta ibel surgawi di kota bintang suci menjadi bahaya tersembunyi, jadi dia harus sepenuhnya mengusir mereka dari dunia ini. Mata Ye Xuan menunjukkan niat membasmi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, dengarkan baik-baik, tengah malam nanti, singkirkan senjata semua penjaga ibel surgawi di kota bintang suci dan masukkan ke dalam penjara bawah tanah. Di waktu yang tersisa, aku akan mengirim pengawal rahasia Night Owl untuk melaksanakannya. Hanya kalian berlima yang tahu berita ini di sini. Begitu berita itu bocor dan menyebabkan kekacauan di kota bintang suci, kalian akan tahu akibatnya. Kelima pendeta itu mewakili kepentingan elf masing-masing. Mereka harus terus tinggal di Holy Star City. Begitu Holy Star City dilanda kekacauan, itu tidak akan baik bagi mereka sama sekali. Tentu saja, saya sarankan agar para pendeta yang hadir saling mengawasi dan tidak menyendiri sampai masalah ini selesai. Usul pendeta suku Feiyu Ying Zhao. Kelima pendeta itu pun saling waspada dan khawatir kalau ada yang membocorkan berita itu ke publik, maka mereka semua sepakat dengan cara ini. Malam, lantai atas gedung Suang Yue, 2 gadis kecil yang terlihat persis sama duduk di pagar balkon, menikmati angin sepoi-sepoi dan menatap bulan purnama di langit. 4 kaki kecil berdiri di luar balkon, bergoyang lembut. Tong mengangkat tangannya dan menatap roda Haoyue di pergelangan tangannya ke arah bulan purnama. Ye Xuan bersandar di kursi santai di balkon, mendengarkan angin di luar, menunggu sesuatu. Perintah pembasmian telah dikeluarkan dan pengawal rahasia Night Owl telah memasuki kota. Yang datang adalah kelompok 7 pembasmi, jadi mereka harus bertindak cepat. Saat jam tengah malam berdentang, para penjaga kota manusia, penjaga kota duyung, penjaga kota bulu terbang, dan 6 penjaga kota roh lainnya dari kota bintang suci dikirim pada saat yang sama, melucuti senjata para penjaga kota ibel langit, dan mengunci mereka semua di dalam penjara bawah tanah. Setelah itu, tim bayangan gelap memasuki kota dan menentukan lokasi semua setan langit tingkat tinggi berdasarkan informasi setan langit yang telah disiapkan. Mulai tengah malam, bersih dan rapi.
Hanya beberapa teriakan terdengar di kota, dan tidak banyak pergerakan. Teriakan-teriakan itu kedengaran seperti suara orang mabuk yang sedang gila di malam hari, dan setelah mereka selesai berteriak, tidak seorang pun tahu kemana mereka berguling ke selokan. Setelah semua ibel langit tingkat tinggi berhasil dibasmi, para pendeta seperti Ming Huang dan Cao Yin segera memimpin pengawal kota dari berbagai suku untuk mulai mengusir ibel langit tersebut. Kali ini, kota bintang suci akhirnya ramai, seolah-olah drama perang sedang dipentaskan, dengan teriakan dan jeritan bergema di seluruh kota. Itu bagaikan musik piano yang mematikan dan nyaring, bergema di langit kota bintang suci. Ye Xuan bersandar di kursi malas, memejamkan mata, dan mendengarkan dengan tenang, sampai dia tertidur diiringi musik piano. Keesokan paginya, gerimis mulai turun. Kota bintang suci jarang menggunakan formasi untuk menghalangi hujan, membiarkan hujan membasahi jalan-jalan di kota, menyambut awal baru. Suksesi imam besar baru di kuil juga terjadi pada hari ini. Mengenakan jubah pendeta dari Dewan Dewa dan jubah sutra bulan air, serta memegang roda bulan cerah, Gao Hetong berdiri di panggung tinggi di alun-alun pusat kota bintang suci, menatap kosong ke arah warga sipil kota bintang suci di sekitarnya. Di antara warga sipil tersebut, ada manusia, putri duyung, manusia api, dan manusia bulu terbang, namun tidak ada setan surgawi, satu pun tidak. Warga sipil dari berbagai elf di kota bintang suci mendengar suara pertempuran tadi malam, tetapi mereka semua diingatkan oleh para pendeta elf, jadi tidak ada kecelakaan besar yang terjadi tadi malam. Adapun klan setan langit, mereka terkenal bahkan di kota bintang suci. Mengusir setan langit adalah hal yang membahagiakan bagi sebagian besar ras roh. Ming Huang berbicara atas nama pendeta tinggi dan mengumumkan hukum baru untuk kota bintang suci. Segera setelah itu, identitas pendeta tinggi yang baru diumumkan, dan dia adalah keturunan pendeta tinggi pertama, Permaisuri Haoiwei. Akhirnya, Gai dan Tong menyalakan api suci, memperlihatkan kecemerlangan roda Haoiwei. Jutaan warga sipil di kota bintang suci dengan hormat memberikan penghormatan kepada kedua pendeta tinggi baru dan berdoa untuk kehidupan yang damai dalam bahasa asli berbagai ras roh. Setelah suksesi di aula besar berakhir, para pendeta tinggi mereka berjalan pergi bergandengan tangan, tanpa ada niat untuk tinggal dan mengurus orang-orang di kota bintang suci. Ye Xuan tinggal di kota bintang suci selama 3 hari lagi untuk menangani perencanaan pengelolaan masa depan kota bintang suci. Karena kota bintang suci merupakan kota multiroh, maka ia tidak dapat mengikuti model kota awan mengalir, tetapi harus membuat sedikit modifikasi berdasarkan model pengelolaan kota semua ras. Jumlah pendeta di Dewan Demigod akan meningkat dari 7 menjadi 12. Selain 6 Eldar yang memiliki kursi tetap, 6 kursi pendeta yang tersisa akan dirotasi di antara Eldar lainnya. Untuk mencegah Eldar manapun membentuk kelompok dan membentuk anisasi bersenjata, semua pengawal kota Holy Star City dibubarkan, dan setiap pengawal kota terdiri dari campuran seluruh Eldar. Ketika urusan kota bintang suci hampir terselesaikan, pengawal rahasia Night Owl mengirimkan kembali informasi. Kuya muncul di kota Raja Ibel, dan Raja Ibel Ditian menamai Kuya sebagai Raja Ibel Suci. Ini adalah judul yang belum pernah ada sebelumnya. Kuya menjadi Raja Ibel Suci dari Kerajaan Ibel Surgawi kuno, lebih unggul dari 9 Raja Ibel Surgawi, dan bertempur atas nama Kerajaan Ibel Surgawi kuno. Hal ini semakin meningkatkan efektivitas tempur pasukan negara kuno Tianyao. Perang antara ras manusia dan ras Ibel Surgawi semakin intensif, dan semakin banyak dewa kuat yang dipanggil, hampir melibatkan sebagian besar tempat suci dan sekte di benua Kyushu. Kedatangan Kuya di kota Raja Ibel sangat meningkatkan kekuatan Kerajaan Ibel Surgawi kuno. Ye Xuan berangkat untuk kembali ke kota Mangshu hari itu. Pendeta tinggi baru dari Dewan Demigod tentu saja tidak ingin tinggal di kota bintang suci, jadi dia mengikutinya. Imam besar melarikan diri dalam waktu 3 hari setelah menjabat, meninggalkan Ming Huang di kota Sengsing untuk bertindak sebagai imam besar. Perang antara ras manusia dan ras Ibel Surgawi telah berlangsung selama 2 tahun sejak Kaisar Manusia mengeluarkan deklarasi perang resmi. Pasukan Long Yuan bergerak maju dari kota Wangbei, merebut kota Lingyao, ibu kota kuno Zhenyu, kota Heiqi, dan kota Baiyue, serta menyapu ratusan kota besar dan kecil di ujung barat, dan akhirnya berdiri di kota Mangshu, mengarahkan pedang mereka ke kota Raja Ibel. Pertarungan di kota Raja Ibel adalah pertarungan terakhir dan juga yang tersulit. Pertarungan ini telah berlangsung lebih dari 10 ronde dan kedua kubu masih berimbang sejauh ini. Sejak pendeta tinggi terakhir Dewan Dewa, Kuya, memasuki kota Raja Ibel, kekuatan tempur pasukan Ibel Surgawi sekali lagi telah mengalahkan kekuatan umat manusia. Dalam hal jumlah prajurit Shinto, ras manusia memiliki sedikit keunggulan. Namun, dalam hal tingkat kultivasi, klan Ibel Surgawi memiliki keunggulan mutlak. Sekarang klan Setan Langit memiliki 3 penguasa Tianzi Shinto yang kuat leluhur Setan Diyue, Raja Setan Minglei, dan Raja Setan Suci Kuya.
Di sisi manusia, hanya Namong Ventian, leluhur Istana Li Huo yang baru saja terbangun, telah mencapai alam Tianzi Divine Dao, dan yang tertinggi di antara yang lain hanya alam Tianzi. 3-1. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kekuatan tempur puncak alam Tianzi, klan Tianyao memiliki keunggulan mutlak. Jika benar-benar 3-1, umat manusia tidak akan mampu menahan serangan klan Ibel Surgawi sama sekali. Untungnya, meskipun Yesuan memiliki tingkat kultivasi Tianzi Divine Dao, ketika dia bertarung dengan kekuatan penuh, dia dapat menahan lawan setingkat Kaisar Yue Yaozu. Ini membuat perang menjadi 3-2. Beberapa Tenshi Shinto yang tersisa bertarung melawan satu Tenchi Shinto, dan hampir tidak dapat menandingi kekuatan tempur kedua belah pihak. Akan tetapi, umat manusia masih dirugikan. 3 hari setelah Kuya dikanonisasi sebagai Raja Ibel Suci, luka-lukanya akibat roda Haoiwe pulih. Klan Setan Langit mengirimkan pasukan dan bertempur sengit dengan umat manusia di bawah kota Mangshu. Para prajurit Shinto yang kuat dari kedua belah pihak keluar dan bertempur di luar kota Mangshu. Pertempuran itu begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi tenggelam, dan topografi seluruh gurun berubah. Pertarungan berlangsung berimbang, dengan klan Setan Langit unggul tipis, tetapi belum meraih kemenangan penuh. Setelah pertempuran, kedua belah pihak mundur kembali ke kota. Kaisar Manusia memanggil para jenderal dari kedua pasukan untuk memikirkan tindakan balasan dan mencari bala bantuan baru yang kuat. Namun, Kaisar Manusia telah mempertaruhkan nasib Zhou Agung. Dia telah mengundang semua orang kuat yang dapat dimobilisasi, dan telah mengosongkan semua pasukan tempur di alam ilahi. Kota Raja Ibel ada di depan mata mereka. Selama mereka dapat merebut kota Raja Ibel, Zhou Agung akan mampu mencapai prestasi yang tak tertandingi ini. Kaisar Manusia tidak mau menyerah, dan akhirnya kembali ke daerah terlarang keluarga kerajaan Zhou Agung secara langsung. Dengan upacara kekaisaran yang paling hikmat, ia membangunkan leluhur keluarga Jun yang sedang tidur. Sebelum leluhur keluarga Jun ini meninggal, ia diberi gelar leluhur bela diri. Sebelum Jun Wuzu tertidur, kultivasinya telah mencapai puncak alam Dao ilahi. Ada sebuah gua naga yang disegel di daerah terlarang keluarga kerajaan Zhou Agung, sehingga kultivasinya tidak menurun meskipun ia tertidur lama. Setelah Jun Wuzu terbangun, pasukan Zhou Agung mendapat orang kuat lain di alam Tianzi Divine Dao, dan kekuatan tempurnya melonjak lagi. Kekuatan ras manusia sekali lagi melampaui ras Ibel Surgawi, dan Kaisar Manusia ingin menyerang kota Kaisar Ibel sekali lagi. Akan tetapi, sebelum Kaisar dapat mengirim pasukan, negara kuno Tianyao menanggapi. Leluhur Ibel di Yue dan Kaisar Ibel di Tian memasuki Gua Naga Feng Mei lagi dan membangunkan leluhur Ibel kuno dari kejahatan yang telah tertidur sampai sekarang untuk berhadapan dengan leluhur Ibel Junwu. Kedua suku ini telah memberikan segalanya untuk perang ini dan bahkan membangunkan leluhur mereka yang sedang tidur hanya untuk memenangkan pertempuran ini. Perang ini telah berlangsung selama 2 tahun penuh sejak Kaisar Manusia menyatakan perang. Sekalipun Zhou Agung makmur, tetap saja sangat sulit untuk mendukung perang dengan intensitas seperti ini. Dengan kata lain, tentara Long Yuan tidak membutuhkan Zhou Agung untuk membiayai pengeluaran militernya, yang memungkinkan perang berlangsung hingga sekarang. Setelah berjuang sampai titik ini, mustahil untuk menghentikan perang. Karena para master Shinto yang kuat seperti leluhur Ibel di Yue, leluhur Ibel Enan, penguasa Ibel Minglei, Namong Ventian, dan Jun Wuzu semuanya telah terbangun dari tidur mereka. Kebangkitan para prajurit Shinto ini berarti tidak akan ada kesempatan untuk tertidur lagi. Dapat dikatakan bahwa para prajurit ini terbangun untuk bertarung dengan niat untuk mati. Hanya dengan memenangkan perang ini mereka dapat memasuki Valhalla atau memperpanjang umur mereka selama 100 tahun. Kalau ada yang bilang tidak mau berperang lagi sekarang, dia akan jadi orang pertama yang kepalanya diremukkan oleh para prajurit Shinto itu. Perang ini seperti pusaran air, menarik semakin banyak orang kuat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan arah perang ini. Perang ini hanya dapat berakhir ketika salah satu pihak hancur. Di tanah tandus antara kota Raja Ibel dan kota Kepala Ular Piton, pertempuran hebat antara para pendekar Shinto yang kuat terus terjadi. 20 pertandingan dimainkan dalam 3 bulan, dan setiap pertandingan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Tidak ada pemenang yang jelas di antara kedua belah pihak dan tampaknya pertarungan akan terus berlanjut tanpa akhir. Yesuan berpartisipasi dalam 12 di antaranya, dengan lawannya bergiliran antara leluhur Ibel di Yue dan Raja Ibel Suci Kuya. Kekuatan tempur leluhur Ibel di Yue sangat kuat, dan pertahanan hukum Xuanwu dari Raja Ibel Suci Kuya sangat menakjubkan. Yesuan bertarung bolak-balik dengan mereka dengan mengandalkan tingkat kultivasinya yang satu tingkat lebih rendah, tetapi sangat sulit untuk menang. Dalam pertempuran berkelanjutan ini, kekuatan Yesuan terus meningkat dalam pertempuran sebenarnya, terus mendekati batas jalan ilahi Tianzi. Akan tetapi, bahkan jika dia mencapai puncak alam penglihatan surgawi, dia tetap tidak dapat memengaruhi situasi perang secara keseluruhan. Bukan hanya Yesuan saja yang meningkat,
tetapi Kintai juga meningkat, dan kecepatan peningkatannya pun semakin cepat. Karena tubuh abadi sang dewa petarung harus mampu menahan serangan bertubi-tubi dari orang-orang kuat di medan pertempuran, hanya dengan cara demikianlah dewa petarung abadi yang sejati dapat terbentuk. Ye Xuan tidak bertanya, tetapi dia merasa bahwa Kintai sudah memiliki kekuatan tingkat jalan ilahi penglihatan surgawi. Dia seharusnya dapat merasakan keberadaan hukum penglihatan surgawi dan tidak jauh dari benar-benar melangkah ke alam jalan ilahi penglihatan surgawi. Koma, di dunia kecil Void City, di tebing yang menjulang tinggi hingga ke awan. Ye Xuan dan Su Zexue duduk di tepi tebing, menatap tanah bergelombang di bawah. Pertempuran yang berkesinambungan mengubah tanah tandus di bawahnya menjadi rerun dewa total, membentang sejauh ribuan mil. Baru saja menyelesaikan pertempuran, Ye Xuan menderita cedera ringan di telapak tangannya. Su Zexue dengan hati-hati membalut lukanya dengan kain kasa, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena tidak dapat membantu. Tidak, bantuanmu sudah cukup. Ye Xuan tersenyum padanya, senyum yang sangat hangat. Lain kali jika kau bertemu dengan ibel surgawi yang tidak dapat kau kalahkan, pancing dia ke hutan suci. Aku akan menemukan cara untuk menjeratnya. Su Zexue berkata dengan serius. Hutan suci itu sangat rimbun, sayang sekali kalau sampai dirusak. Ye Xuan menoleh ke belakang ke hutan suci yang rimbun di belakangnya. Dunia kecil kota Void telah menjadi semakin penting. Meriam penghancur Void ada di sini, cabang Akademi Kunpeng ada di sini, Master Gu, Zuyong dan sekelompok tetua yang mengajar di Akademi Kunpeng ada di sini. Kita tidak bisa lagi membiarkan musuh yang kuat masuk begitu saja. Su Zexue menghela nafas, memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur di bawah, dan berkata, berapa lama perang ini akan berlangsung? Tidak seorang pun tahu berapa lama perang ini akan berlangsung, bahkan Ye Xuan pun tidak mengetahuinya. Semakin banyak prajurit Shinto yang kuat terlibat dalam perang ini, dan semakin sulit bagi satu orang untuk memengaruhi hasil perang. Kedua suku itu berada dalam kebuntuan. Jika salah satu dari mereka menunjukkan tanda-tanda kemunduran, hasilnya adalah kekalahan telak. Mungkin kita butuh seseorang untuk memecahkan kebuntuan ini, kata Ye Xuan dengan santai. Kudengar Nangong Fentian dan Jun Wuzu dari Zhou Agung memiliki kultivasi terkuat. Apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk menerobos? Su Zexue merenung. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dahulu kala, Nangong Fentian telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Raja Ibel Guntur Kegelapan. Beberapa hal memang sudah ditakdirkan. Dahulu kala, tidak ada hasil setelah sekian lama, dan sekarang bahkan lebih mustahil untuk mendapatkan hasil. Bagaimana dengan Jun Wuzu? Kudengar dia adalah leluhur terbaik keluarga Jun dalam seni bela diri. Su Zexue bertanya lagi. Ye Xuan menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya dan berkata, embrio reinkarnasi keluarga Jun memungkinkan mereka mewarisi kultivasi para tetua, tetapi juga membatasi jalan mereka. Oleh karena itu, mudah bagi keluarga Jun untuk menghasilkan orang-orang kuat. Selama embrio reinkarnasi diwariskan, setiap generasi dapat menghasilkan orang-orang kuat. Namun, orang yang berbeda menempuh jalur seni bela diri yang sama dan selalu hidup dalam bayang-bayang leluhur mereka. Cara pewarisan ini tidak mungkin menghasilkan orang-orang kuat yang tak tertandingi yang mendominasi zaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kudengar Zhou Agung sudah mulai menaikkan pajak. Jika perang terus berlanjut seperti ini, meskipun Zhou Agung kaya, mereka tidak akan mampu bertahan. Su Zexue berkata dengan cemas. Kaisar manusia, keluarga Jun, dan pasukan Zhou Agung telah membuktikan melalui banyak upaya pengepungan yang gagal bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan perang ini. Jika kamu ingin sukses, kamu tidak bisa bergantung pada orang lain, kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Ye Xuan teringat pada teratai peri penciptaan yang dibawanya kembali dari kota bintang suci, mengeluarkannya dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya. Teratai peri keberuntungan ini digunakan oleh permaisuri Haoiwei untuk melahirkan dua orang putri atas namanya. Kelahiran Gai dan Tong telah menghabiskan sebagian besar energi spiritual teratai peri. Kemudian dicuri oleh Kuya, dan sebagian energi spiritualnya diserap. Kini, hanya ada sedikit sekali energi spiritual tersisa di teratai abadi penciptaan ini, dan kelopaknya mulai menunjukkan tanda-tanda layu. Ye Xuan tidak yakin apakah teratai penciptaan abadi ini masih berguna. Jika masih berguna, mungkin dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Apa ini teratai peri? Su Zexue melihat teratai peri penciptaan dan merasakan roh peri murni yang terkandung di dalamnya. Dia segera menyadari bahwa teratai peri ini bukanlah benda biasa. Teratai penciptaan abadi, digunakan oleh permaisuri Haoiwei untuk memelihara Gai dan Tong. Ye Xuan mengangkat teratai abadi penciptaan dan melihatnya, lalu berkata, Kuya tampaknya telah menggunakan teratai abadi ini untuk memasuki alam pengetahuan surgawi. Namun, roh abadi di bunga itu hampir habis,
dan aku tidak tahu apakah masih bisa berfungsi. Su Zexue mengulurkan tangan dan ingin mengambilnya. Ye Xuan memegangnya erat-erat dan berkata, jangan mencoba menyelamatkan teratai peri ini. Ini bukan dua bunga dari suku Huoli. Ini adalah teratai peri keberuntungan, yang dapat melahirkan kehidupan. Kamu tidak tahan, jadi jangan coba-coba. Aku akan mencoba untuk melihat apakah aku dapat menangkap sedikit roh peri yang tersisa di dalamnya untuk meningkatkan kultivasiku. Aku hanya melihat-lihat. Su Zexue dengan lembut mengupas kelopak bunga itu dan mengamatinya dengan saksama. Ye Xuan menoleh untuk menatapnya, dan melihat kulit putih bersih dan lembut di pipinya seperti batu giok, dia pun tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan ingin menciumnya. Su Zexue merasakan napas di dekat telinganya, dan telinganya perlahan memerah. Dia mundur dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tepat pada saat ini, suara genderang perang yang cepat datang dari kota Mangshu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xuan dengan cepat menoleh dan melihat bahwa orang-orang kuat dari kedua suku itu mulai bertarung lagi. Pertarungan akhir-akhir ini semakin sengit. Ye Xuan segera berdiri dan berkata, aku akan bertarung. Tunggu aku kembali. Su Zexue menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia memegang teratai keberuntungan di tangannya dan berkata, tinggalkan teratai itu di sini dan biarkan aku mempelajarinya dengan saksama. Ye Xuan menyeringai dan memasukkan teratai keberuntungan ke dalam cincin antariksanya. Ia berkata, jangan berpikiran buruk. Kau tidak bisa menyelamatkan teratai keberuntungan ini. Tunggu saja aku kembali di sini. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium keningnya dengan keras, lalu berbalik, menghunus pedangnya dan terbang menuju medan perang. Su Zexue tidak pernah diperlakukan sembrono seperti ini sebelumnya. Wajahnya memerah karena malu dan dia segera berbalik dan berlari kembali ke istana pohon suci di hutan pohon suci. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari rasa malunya. Memikirkan peri teratai penciptaan yang baru saja dilihatnya, dia segera menutup matanya, berkomunikasi dengan pohon suci itu dengan pikiran spiritualnya, dan melihat-lihat buku-buku kuno di perpustakaan Lembah Senmu. Buku-buku kuno di Lembah Senmu semuanya ditulis di atas kertas yang terbuat dari ranting dan daun pohon suci. Su Zexue tidak perlu membalik halaman satu per satu. Melalui pohon suci, ia dapat menyajikan isi buku-buku kuno halaman demi halaman dalam benaknya dan membacanya perlahan-lahan. Setelah pertempuran besar lainnya, para jenderal kedua pasukan berkumpul di aula urusan militer kota Mangshu untuk membahas strategi pertempuran. Ye Xuan tidak pernah terlibat dalam pertengkaran seperti itu dan langsung kembali ke kota Void. Awalnya saya mengira Su Zexue telah kembali ke Lembah Senmu, tetapi setelah memasuki Istana Sensu, saya menemukan bahwa Su Zexue sedang memejamkan mata dan membaca buku di Lembah Senmu. Su Zexue mendengar suara langkah kaki seseorang masuk, dan segera membuka matanya, berbalik dan berkata, kau sudah kembali. Apa kau tidak terluka? Tidak, orang yang kita lawan hari ini adalah Kuya. Orang itu hanyalah seekor kura-kura besi, dan kekuatan serangannya sangat lemah. Membosankan sekali bertarung dengannya. Tidak semenarik bertarung dengan leluhur Ibel di Yue, setidaknya lebih mendebarkan. Ye Xuan berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, menariknya untuk duduk, lalu mengusir bola petir itu keluar dari sarang burung. Thunderball melompat-lompat di luar sarang burung sambil bersuara merdu. Kita hanya tinggal berdua saja. Tidak bisakah kau, si rambut merah pipi, pergi bermain sendiri sebentar? Ye Xuan melotot ke arahnya. Lei Qiu terbang menjauh dengan marah, siap keluar dan membantai monster untuk melampiaskan amarahnya. Su Zexue tersenyum diam-diam, diam-diam menarik tangannya kembali, lalu memikirkan bisnisnya dan berkata, oh, benar, aku melihat-lihat buku-buku kuno Lembah Senmu dan menemukan catatan tentang teratai peri penciptaan. Buku-buku kuno mengatakan bahwa teratai peri penciptaan adalah harta karun paling ajaib di dunia. Ia dapat memelihara tubuh dan jiwa, ia adalah makhluk ciptaan, sangat langka, dan legenda mengatakan bahwa hanya satu bunga yang mekar di setiap era. Teratai penciptaan abadi benar-benar ajaib, karena dapat memelihara kehidupan menggantikan induknya. Ye Xuan mengangguk. Titik. Tolong keluarkan teratai peri penciptaan dan biarkan aku melihatnya, pinta Su Zexue. Ye Xuan membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan teratai penciptaan dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata teratai ini memang berharga, tetapi ia telah melahirkan kehidupan, dan setan langit telah menghabiskan banyak energi spiritualnya, jadi mungkin tidak banyak gunanya lagi. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, roh abadi dari teratai penciptaan abadi dapat merangsang potensi abadi dalam pikiran para praktisi, dan secara singkat melihat hukum-hukum yang lebih dalam tentang asal-usul dunia. Saya pikir Kuya menggunakan ini untuk memahami hukum-hukum alam pengetahuan surgawi. Su Zexue menganalisis teratai penciptaan abadi berdasarkan catatan dalam buku-buku kuno. Aku sudah memeriksa dengan indera kedewaanku. Energi abadi di teratai abadi sangat sedikit, jadi tidak akan banyak berpengaruh.
Ye Xuan pernah mencobanya sebelumnya. Teratai peri ciptaan ini telah berada di tangan Kuya selama bertahun-tahun, dan faktanya, roh perinya telah lama disedot oleh Kuya. Alasan mengapa Kuya menyimpan teratai peri yang setengah layu itu adalah karena ia ingin menemukan kehidupan yang dilahirkan oleh teratai peri itu lalu membasminya dan merebut roh perinya. Ye Xuan tidak akan menyakiti Gai dan Tong, jadi peri teratai penciptaan ini tidak ada gunanya. Biar aku coba, aku jamin itu hanya akan menghabiskan sedikit energi kehidupan. Su Zexue menyarankan. Ini tidak baik. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Biar aku coba, mencangkok pohon suci ke teratai penciptaan abadi mungkin sangat berguna. Kamu lihat saja di sini. Kalau kerugiannya besar, kamu bisa menghentikanku. Biarkan aku mencoba. Su Zexue memohon. Ye Xuan mengira dia sedang mengawasi di sini, dan jika dia melihat tanda-tanda ketidaknyamanan, dia bisa langsung menghentikannya, jadi dia setuju oke. Mari kita coba. Su Zexue tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang teratai peri penciptaan di depannya, melepaskan pikiran ilahinya untuk berkomunikasi dengan pohon ilahi, dan membuat pohon hijau tumbuh di istana pohon ilahi. Akar pohon itu terhubung ke wadah teratai peri penciptaan, menahan teratai peri penciptaan. Pohon suci dan teratai peri penciptaan dicangkokkan bersama, seolah-olah mereka telah tumbuh menjadi tanaman baru. Segera setelah itu, Su Zexue melepaskan gumpalan roh kehidupan, yang dimasukkan ke dalam teratai penciptaan abadi melalui cabang-cabang pohon suci. Tepatnya, pohon suci juga merupakan salah satu tanaman spiritual paling ajaib di dunia. Kelangkaannya setara dengan teratai peri penciptaan. Namun, ketika energi kehidupan yang dilepaskan oleh Su Zexue dituangkan ke dalam teratai penciptaan abadi, teratai penciptaan abadi tidak berubah sama sekali. Tampaknya mencangkokkan teratai penciptaan abadi dengan pohon suci tidak berhasil. Ye Xuan menatapnya sejenak dan mendapati napas Su Zexue mulai menjadi cepat, tetapi dia masih dengan paksa menekan gemetar tubuhnya dan terus melepaskan energi kehidupannya. Terakhir kali, dia juga bersikeras menyelamatkan teratai air dan api milik suku Huoli, yang mengakibatkan hilangnya vitalitas secara berlebihan dan dia tidak pulih selama sebulan. Ye Xuan segera mengulurkan tangan dan meraih tangannya, sambil berkata, baiklah, lupakan saja jika tidak berhasil. Teratai abadi keberuntungan tidak diperlukan. Su Zexue tidak membuka matanya, tetapi terus menekan jari-jarinya dengan tangannya, sambil berkata, jangan, semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi, semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi. Salju yang diasingkan. Ye Xuan berkata dengan nada tegas, teratai abadi penciptaan tidak berubah, jadi ini baik-baik saja. Ya, tunggu sebentar lagi. Sungguh, percayalah padaku, oke. Su Zexue dengan cemas bersikeras melepaskan energi kehidupan. Ye Xuan tidak menyangka dia begitu keras kepala, jadi dia menunggu dengan sabar beberapa saat. Setelah beberapa saat, tubuh Su Zexue mulai bergetar dan napasnya menjadi lebih cepat. Ketika Ye Xuan melihat ini, dia merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan hendak menghentikan sihirnya. Tepat pada saat ini, Su Zexue tersenyum dan berkata, oke, akan segera siap. Setelah beberapa saat, dia melepaskan sisa energi kehidupannya, lalu membuka matanya dan menghembuskan napas panjang. Ye Xuan buru-buru memasukkan pil untuk mengisi kembali vitalitas ke dalam mulutnya, lalu menoleh menatap teratai peri penciptaan, dan berkata dengan marah sudah kubilang ini tidak ada pengaruhnya, kenapa kamu malah semakin keras kepala? Memang tidak ada perubahan pada teratai peri penciptaan. Kelopaknya masih setengah kering dan belum ada tanda-tanda pemulihan. Su Zexue menelan pil itu, mengalirkan sedikit energi sejatinya, tersenyum, berdiri, mengulurkan tangannya dan dengan lembut membuka lotus abadi keberuntungan, memperlihatkan hati bunga di dalamnya, dan berkata, lihat. Ye Xuan mendongak dan menemukan bahwa di dalam jantung teratai peri penciptaan, beberapa kelopak terkecil telah hidup kembali dan memancarkan aura peri samar. Teratai peri penciptaan memang merupakan harta karun surga dan bumi. Bahkan jika energi kehidupan diangkut melalui pohon suci, teratai peri tidak dapat dihidupkan kembali sepenuhnya. Namun, hati bunga dapat dihidupkan kembali, dan setidaknya sedikit energi peri dapat dipancarkan. Aku hanya tidak tahu apakah itu dapat membantumu. Su Zexue dengan lembut menutup teratai peri penciptaan dan berkata dengan bibir mengerucut. Ye Xuan berkata dengan serius kamu telah menghabiskan begitu banyak vitalitas. Jika aku tidak dapat menggunakan teratai abadi untuk menerobos alam, aku akan sangat kasihan padamu. Jangan katakan itu, selama itu bisa membantumu, tidak apa-apa. Menurut buku-buku kuno lembah Senmu, roh peri dari teratai peri penciptaan dapat merangsang potensi peri dalam pikiran dan secara singkat melihat hukum-hukum yang lebih dalam tentang asal-usul dunia. Periode yang singkat ini sungguh singkat, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Su Zexue mengingatkan. Baiklah, aku tidak akan terburu-buru menggunakan energi roh abadi di lotus abadi penciptaan. Aku akan berlatih sebentar dan menggunakannya saat waktu yang tepat tiba.
Tidak mudah bagi peri teratai penciptaan untuk memancarkan energi peri sebanyak ini. Ye Xuan tidak ingin menggunakannya dengan tergesa-gesa. Jika dia menyia-nyiakannya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Baiklah, aku pulang dulu, kata Su Zexue saat hendak kembali ke lembah Shenmu. Ye Xuan dengan cepat meraih tangannya, memeluknya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku tahu kamu telah kehilangan vitalitasmu, dan kamu tidak ingin aku melihatmu lemah, jadi kamu ingin kembali ke lembah Shenmu untuk memulihkan diri. Namun, aku bahkan lebih khawatir ketika aku tidak dapat melihatmu. Aku khawatir jika kau kembali. Tik Mahadewa, aku akan menemukan cara untuk membantumu pulih. Ye Xuan memegang tangan Su Zexue dengan erat. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan kembali hari ini. Su Zexue dipegang tangannya, merasa sedikit malu, dan menjawab dengan patuh. Ye Xuan meraih tangannya dan berjalan ke sumber air panas di hutan suci. Begitu melihat sumber air panas itu, aku teringat saat pertama kali bertemu Su Zexue. Ye Xuan menunjuk ke sumber air panas dan berkata sambil tersenyum, aku akan memurnikan cairan spiritual untuk mengisi kembali vitalitas dan membiarkanmu mandi dengan obat. Jangan khawatir, tidak ada sisik api dan ekor merah di sumber air panas ini. Ketika Su Zexue mendengar kata-kata ekor merah sisik api, lehernya langsung memerah sampai ke telinganya. Dia merasa malu dan marah, beraninya kau membicarakan itu. Saat itu, Su Zexue sedang mandi obat di sumber air panas pegunungan di selatan kota Tianxiao. Saat itu, Ye Xuan kebetulan sedang memancing di dekat sumber air panas. Ia berbaring di rumput selama sehari semalam. Alhasil, ia melihat Su Zexue mandi di sumber air panas. Tubuhnya sangat harum dan cantik. Baiklah, aku akan memurnikan cairan spiritual. Kamu berendamlah di dalamnya sebentar. Kehangatan di sini baik untuk tubuhmu, kata Ye Xuan sambil berjalan ke samping, mematikan tungku alkimia, dan mulai memurnikan cairan spiritual. Su Zexue berdiri di dekat sumber air panas selama beberapa saat dan bertanya, tidakkah kamu akan pergi sedikit lebih jauh? Titik. Ye Xuan terkekeh dan berkata, jika aku lebih dekat, aku bisa menjagamu. Su Zexue berkata dengan marah, kamu sama sekali tidak serius. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan ajaib, menyebabkan cabang-cabang pohon suci tumbuh dari tanah. Dalam sekejap mata, sebuah loteng dibangun di atas sumber air panas, menutupi seluruh sumber air panas. Setelah membangun loteng dengan pohon suci, Su Zexue masuk, dengan lembut melepaskan ikat pinggangnya, memasuki sumber air panas, mandi di air hangat mata air tersebut, dan bersandar pada batu untuk beristirahat sambil memejamkan mata. Ye Xuan sedang memurnikan cairan spiritual tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat bahwa seluruh sumber air panas terhalang oleh loteng, wajahnya penuh dengan kengganan. Sungguh disayangkan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Sekalipun kamu bertingkah seperti berandalan, kamu tetap harus melaksanakan tugasmu. Ye Xuan menghabiskan waktu setengah jam untuk memurnikan cairan spiritual yang dapat mengembalikan vitalitas ke tingkat tertinggi, lalu memasukkannya ke dalam botol giok. Dia berjalan ke loteng, mengetuk pintu, dan berkata, cairan spiritual sudah siap, peri, bisakah kau membuka pintunya? Taruh saja cairan spiritual itu di pintu. Suara Su Zexue terdengar dari dalam. Ye Xuan memutar matanya dan berkata, bukannya aku tidak melihatnya. Aku masuk saja. Kamu masih berkata begitu. Su Zexue menamparkan air panas itu dengan marah. Baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ye Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Su Zexue segera meraih pakaiannya untuk menutupi tubuhnya dan berkata, kamu seperti ini lagi, selalu menindasku. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Ye Xuan tidak tega membuatnya marah, jadi dia segera menuangkan cairan spiritual ke dalam sumber air panas, lalu berkata dengan lembut, kamu istirahatlah sebentar, aku akan pergi menemui teratai peri penciptaan. Keluar dari loteng sumber air panas, Ye Xuan mengutuk dirinya sendiri karena tidak memaksimalkan keterampilan gangsternya, karena dia tidak tega melihatnya marah. Kembali ke istana pohon dewa, teratai peri penciptaan dicangkokkan ke cabang-cabang pohon dewa, dan bagian tengah bunga itu memancarkan cahaya spiritual yang redup. Sekarang peperangan antar kedua ras ini semakin memanas, memang perlu untuk meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Akan tetapi, energi abadi di dalam teratai abadi penciptaan terlalu sedikit, dan Su Zexue lah yang mengeluarkan energi vitalnya untuk merangsang sisa energi abadi terakhir di dalam teratai abadi penciptaan. Sama sekali tidak ada ruang untuk pemborosan, dan Anda harus benar-benar yakin. Ye Xuan tidak langsung menyerap energi abadi di dalam teratai abadi penciptaan. Sebaliknya, ia duduk bersila di istana pohon ilahi dan mulai mengolah pikiran ilahinya, meningkatkan intensitas pikiran ilahinya ke tingkat terkuat, terus-menerus berusaha meningkatkannya. Kemudian, lepaskan pula rumah harta karun Dewa Pedang,
dan terus tingkatkan kesadaran ilahi melalui rumah harta karun Dewa Pedang, biarkan kesadaran ilahi meningkat sepenuhnya dan melampaui batas jalan ilahi visi surgawi. Tepat ketika kekuatan spiritualnya mencapai batasnya, perasaan misterius tiba-tiba muncul dalam hatinya, seolah-olah dia melihat seberkas cahaya dalam kegelapan. Yesuan awalnya berencana untuk berlatih selama beberapa hari terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan teratai abadi keberuntungan ketika dia benar-benar yakin. Namun perasaan misterius ini datang tiba-tiba. Perasaan ini sangat unik, seperti kilatan inspirasi. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak akan pernah merasakannya lagi. Yesuan mengambil keputusan cepat dan segera mengangkat tangannya untuk mengedarkan energi sejatinya, melepaskan kekuatan hisab dan mulai menyerap roh peri dari teratai peri penciptaan. Jejak energi spiritual abadi yang halus mengalir ke dalam tubuh dan menyatu dengan kesadaran ilahi. Dalam sekejap, seolah-olah pintu menuju dunia baru terbuka di depan matanya. Kemampuan kesadaran ilahinya untuk merasakan asal-usul dunia menembus batas, dan dia melihat asal-usul surga dan bumi yang lebih dalam. Didukung oleh roh peri, perasaan ini mencapai puncaknya dalam sekejap, lalu dengan cepat mereda. Yesuan tahu dari awal bahwa perasaan ini sangat singkat, jadi saat perasaan itu muncul, dia segera menggunakan indera ilahinya untuk mengamati ranah hukum pedang yang lebih dalam, alam pengetahuan surgawi. Karena pengalaman memahami hukum pedang di alam penglihatan surgawi, ia sudah tahu bahwa hukum pedang di 3 alam berbeda, yaitu pendengaran surgawi, penglihatan surgawi, dan pengetahuan surgawi, sebenarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah alamnya berbeda dan tingkat hukum yang dapat dilihat berbeda. Selama waktu singkat yang didukung oleh energi spiritual abadi, Yesuan menggunakan indera keilahiannya untuk mengunci erat hukum pedang, memperluasnya dari alam Tianting ke alam Tianxi, dan kemudian terus memperluasnya ke tingkat yang lebih dalam. Akhirnya, dengan getaran kesadaran ilahi, dia melihat prinsip pedang tingkat tinggi muncul di asal mula dunia. Yesuan sangat gembira. Dia mengunci lapisan aturan pedang itu dengan pikirannya, memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengamati setiap detail lapisan aturan ini dan mengukirnya dalam-dalam ke dalam pikirannya. Potensi pikiran spiritual yang dirangsang oleh energi roh abadi datang dengan cepat dan hilang dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, kesadaran ilahiyahnya segera mundur dan kembali ke alam penglihatan surgawi. Meskipun proses ini sangat singkat, ia jatuh kembali ke alam penglihatan surgawi setelahnya. Namun, Yesuan masih sangat bersemangat, karena dia memang baru saja melihat prinsip pedang alam Tianxi. Meskipun dia belum membuat terobosan nyata, dia telah melihat hukum pedang alam Tianxi dan mengetahui dengan jelas jalan menuju alam Tianxi. Yesuan dengan hati-hati mengingat rincian hukum pertarungan pedang di alam Tianxi, lalu melepaskan kesadaran ilahinya lagi dan mencoba mengejar alam Tianxi lagi. Kali ini, tanpa bantuan roh peri, prosesnya lebih lambat. Yesuan tidak terburu-buru. Dia terus meningkatkan kesadaran spiritualnya, semakin dekat dengan hukum alam Tianxi sedikit demi sedikit. Dalam keadaan kesadaran tanpa pamrih ini, waktu berlalu dengan tenang. Setelah Su Zexue selesai mandi obat dan keluar dari sumber air panas, dia melihat Yesuan berlatih di istana pohon ilahi. Dia tidak mengganggunya tetapi berjingkat-jingkat untuk menyiapkan cairan spiritual guna memulihkan kesadaran ilahinya. Bola guntur itu terbang keluar dan memburu sekelompok monster, namun dihentikan oleh Su Zexue saat terbang kembali dan tidak diizinkan memasuki istana pohon ilahi. Lei Qiu berjongkok di luar istana pohon ilahi dan melihat ke dalam beberapa kali. Melihat Yesuan berlatih dengan mata tertutup, dia tidak membuat keributan, tetapi berbalik dan terbang menjauh. Setelah berlatih selama jangka waktu yang tidak diketahui, Yesuan terus memahami hukum alam pengetahuan surgawi. Setiap kali kesadaran spiritualnya meningkat, dia samar-samar dapat merasakan keberadaan hukum pengetahuan surgawi, tetapi dia masih belum dapat melihatnya dengan cukup jelas. Yesuan terus bertahan, dan setelah menghabiskan kekuatan spiritualnya, dia meminum pil dan cairan spiritual untuk memulihkan diri, dan kemudian terus berlatih. Selama periode ini, kedua suku terlibat dalam beberapa pertempuran besar. Kedua belah pihak tidak mengirimkan semua prajurit Shinto mereka setiap saat. Bagaimanapun, pertempuran sengit yang terus-menerus akan menyebabkan hilangnya vitalitas yang besar. Bahkan prajurit Shinto pun butuh waktu untuk pulih. Oleh karena itu, meskipun perang sedang terjadi di luar, Yesuan masih berlatih di kota Void tanpa diganggu. Waktu berlalu dengan tenang selama kultivasi. Yesuan tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih. Dia terus meningkatkan kesadaran spiritualnya dan merasakan hukum yang lebih dalam di asal-usul dunia. Cobalah lagi dan lagi, teruslah menerobos batasan, dan berikan dampak pada wilayah Tianxi. Tepat ketika kekuatan spiritual Yesuan menembus batas dan dapat merasakan hukum surga dengan stabil. Ji Yan, Kapten Night All Dark Guard dari grup Tianzhou, muncul di luar istana Sensu, berlutut dengan satu kaki, dan melapor dengan suara yang sedikit cemas laporkan kepada Mayor Jenderal, sang jenderal terluka parah, dan pasukan Long Yuan sedang panik.
Kami membutuhkan Mayor Jenderal untuk mengambil alih situasi. Mendengar berita itu, Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya, melangkah maju, dan tiba di luar istana pohon dewa. Dia bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi? Jenderalmu sedang mengolah tubuh dewa pejuang yang tidak bisa dihancurkan. Siapa yang bisa menyakitinya? Kemarin siang, pasukan Ibel Surgawi datang untuk bertempur. Sang jenderal keluar untuk melawan leluhur Ibel di Yue. Ia bertempur seharian penuh sebelum kembali dalam keadaan terluka. Jawab Jian. Leluhur Ibel di Yue adalah puncak kekuatan tempur Tianzi Divine Dao, dan hanya ada 3 orang di pihak manusia yang dapat melawannya. Biasanya saat leluhur Ibel di Yue pergi berperang, Ye Xuan akan bertarung sendirian, atau Namong Ventian, atau leluhur bela diri dari keluarga Jun juga akan bertarung. Tidak ada orang lain yang akan dikirim. Mata Ye Xuan menyipit, dan dia bertanya dengan sedikit amarah, bukankah selalu terjadi bahwa leluhur Ibel Kaisar Yue diperangi oleh alam pengetahuan surgawi? Mengapa kamu membiarkan Qin Tua pergi? Kemarin, Raja Ibel Guntur Kegelapan juga pergi berperang, dan Namong Ventian perlu melawannya. Kaisar manusia mengirim perintah untuk membiarkan pasukan Long Yuan menahan leluhur Ibel Kaisar Yue. Saya ingin memberitahu Mayor Jenderal, tetapi Jenderal mengetahui bahwa Mayor Jenderal sedang berlatih dan dengan tegas menolak untuk membiarkan kami mengganggunya. Jenderal itu melapor kepada Kaisar manusia, berharap leluhur bela diri dari keluarga Jun dapat bertarung melawan Kaisar leluhur Ibel Yue. Kaisar manusia dengan terus terang mengatakan bahwa leluhur bela diri dari keluarga Jun sedang memulihkan diri, dan Kaisar leluhur Ibel Yue selalu bertanggung jawab atas pasukan Long Yuan, jadi tidaklah tepat untuk menggantikannya. Pada akhirnya, sang jenderal secara pribadi bertarung melawan Kaisar leluhur Ibel Yue, dan bertarung selama sehari semalam sebelum ia terluka. Night Owl Dark Guard menceritakan keseluruhan ceritanya. Ye Xuan segera terbang menuju kamp tentara Long Yuan, dengan Jian mengikutinya di belakangnya. Bagaimana lukanya Lao Qin? Jenderal sedang menyendiri untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Saya tidak tahu seberapa parah luka-lukanya, jawab Jian. Ye Xuan datang ke ruang batu tempat Qin Taya sedang memulihkan diri dan bertanya, bagaimana lukanya? Ini hanya cedera ringan, akan pulih dalam beberapa hari. Pintu ruang batu tidak terbuka, dan suara Qin Taya datang dari dalam. Fakta bahwa ia dapat berbicara berarti lukanya tidak cukup serius untuk menyebabkan kematian, tetapi fakta bahwa ia tidak membuka pintu berarti ia tidak ingin saya melihat kondisinya. Sudah pasti bahwa meskipun lukanya tidak fatal, lukanya jelas tidak ringan. Ye Xuan masih sedikit khawatir, dan berkata, hanya cedera ringan. Aku membiarkanmu pamer, kamu sudah sangat tua, dan kamu masih khawatir. Keluar, dasar bocah brengsek, jangan ganggu penyembuhanku. Qin Taya langsung berteriak marah. Ye Xuan merasa lega saat mendengar teriakannya yang keras. Ia lalu berbalik dan bertanya kepada penjaga burung hantu malam, apakah masih ada pil penyembuh berkualitas tinggi yang tersisa di pasukan? Jangan khawatir, Jenderal muda. Masih ada beberapa yang tersisa. Jenderal sudah minum pilnya. Penjaga rahasia Night Owl yang menjaga ruang batu menjawab. Ye Xuan bertanya lagi di mana Kaisar manusia sekarang. Di Aula Dewan Agung, Jenderal Hang dan Jenderal Pei sangat marah sehingga mereka pergi ke Aula Dewan Agung untuk berdebat dengan mereka. Jawab pengawal rahasia Night Owl. Wajah Ye Xuan menjadi gelap dan dia berjalan cepat menuju Aula urusan militer. Tampaknya langkahnya tidak cepat, tetapi setiap langkah menempuh jarak 1000 kaki, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di Aula urusan militer. Pada saat ini, terjadi pertengkaran terus-menerus di Aula urusan militer. Karena Qin Taya terluka, para jenderal tentara Long Yuan membuat keributan. Suara keras Pei Sanyu dapat terdengar dari jarak bermil-mil. Dasar orang menyebalkan, yang kalian tahu hanyalah membiarkan pasukan Long Yuan kita melawan Ibel Surgawi yang paling sulit dan mendapatkan pahala militer yang paling sedikit. Aku sudah mengatakan bahwa Mayor Jenderal kita sedang mengasingkan diri untuk berlatih, dan kalian masih ingin pasukan Long Yuan menahan leluhur Ibel Kaisar Yue. Aku tidak bisa menahan ibumu. Jika kita ditugaskan untuk mengepung kota itu setengah tahun yang lalu, kita pasti sudah merebut kota Raja Ibel sejak lama. Bagaimana mungkin begitu banyak masalah bisa terjadi? Mereka hanya sekelompok orang yang hanya tahu cara bertarung demi kekuasaan dan keuntungan. Kaisar tidak berada di aula utama Dewan Agung. Kepala Kasim Wei Wuxian berdiri di samping tahta. Para jenderal Long Yuan menjadi semakin sombong saat mereka mengumpat. Wei Wuxian berteriak, berani sekali kau. Beraninya kau menghina keluarga kerajaan. Ini kejahatan berat. Ayo, datang dan eksekusi aku, Kasim tua. Pei Sanyu sama sekali tidak memberikan muka apapun kepada kepala Kasim itu. Wei Wuxian sangat marah hingga ia melompat-lompat dan mengumpat kalian sekelompok prajurit kasar, prajurit kasar.
Terjadi pertengkaran tiada akhir di aula urusan militer hingga Ye Xuan melangkah masuk ke aula, lalu pertengkaran itu berangsur-angsur berhenti. Ketika para Jenderal Long Yuan melihat jenderal besar mereka datang, mereka semua mundur. Wajah Ye Xuan muram seperti air. Dia berjalan ke tangga aula utama dan berkata dengan suara yang dalam, silakan minta kaisar untuk keluar dan membahas masalah ini. Wei Wuxian merasa udara seolah membeku, dan bergegas kembali ke aula belakang untuk melapor kepada kaisar. Setelah beberapa saat, kaisar manusia keluar dari aula belakang. Namun, sebelum Ye Xuan sempat berbicara, seorang utusan bergegas masuk ke aula militer dan berteriak, laporkan. Laporan militer mendesak. Utusan itu bergegas ke aula militer dan melaporkan dengan keras laporan militer darurat. Negara kuno Tianyao mengetahui bahwa Jenderal Long Yuan terluka, dan memimpin pasukan 3 juta untuk menyerang kota. Begitu laporan militer ini keluar, Dewan Agung menjadi gempar. Awalnya, para pejuang Shinto yang kuat dari ras manusia ditekan oleh klan Ibel Surgawi. Sekarang setelah Qin Tai'a terluka, klan Ibel Surgawi memiliki keunggulan luar biasa dalam kekuatan tempur tingkat Shinto. Kemarin, leluhur Ibel di Yue mengetahui bahwa Qin Tai'a lah yang keluar untuk melawannya, dan rencana kejam langsung muncul di benaknya, yaitu membasmi Qin Tai'a dan kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kota Mangshu. Oleh karena itu, kemarin leluhur Ibel di Yue menggunakan jurus pembasmi terkuatnya, awalnya berpikir bahwa ia dapat membasmi Qin Tai'a seketika dengan satu pukulan. Namun, Qin Tai'a berhasil menahannya dengan tubuh abadi dewa pertarungannya, dan hanya terluka parah, tetapi tidak terbasmi. Meskipun Qin Tai'a tidak terbasmi dalam satu pukulan, cedera seriusnya sudah cukup untuk mencapai tujuan. Leluhur Ibel di Yue bereaksi cepat. Setelah memastikan bahwa Qin Tai'a sedang menyendiri untuk memulihkan diri, ia segera memimpin pasukannya untuk menyerang kota. Kecepatan reaksinya tidak lebih lambat dari pasukan Long Yuan. Ketika Kaisar mendengar laporan militer dari utusan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia segera memerintahkan semua jenderal, dengarkan perintahku, naiklah ke kota dan bertempur. Setelah beberapa bulan pertempuran terus-menerus, tembok dan formasi pertahanan kota Mangshu telah dibangun dengan sangat kokoh, dan garis besar kota berbenteng telah terungkap. Saat pasukan Ibel Surgawi mendekat, semua jenderal pasukan Long Yuan dan pasukan Zhou besar segera memanjat tembok kota. Ye Xuan menahan amarahnya, memanjat ke atas tembok kota, dan melihat kumpulan gelap setan surgawi di bawah kota. Dibandingkan dengan gerombolan setengah tahun lalu, formasi pasukan Ibel Surgawi saat ini jauh lebih teratur. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Kaisar leluhur Ibel Yue memang punya bakat sebagai komandan. Jembatan cahaya keemasan membentang di langit. Leluhur Ibel di Yue bagaikan dewa perang emas, berdiri di kehampaan dan memandang ke bawah ke arah kota Mangshu. Kaisar manusia mengangkat kepalanya dan berteriak, Kaisar Yue, apakah kau lupa bahwa pasukan Ibel Surgawi telah dikalahkan di kota kepala ular setengah tahun yang lalu? Apakah kau masih berani memimpin pasukanmu untuk mati? Leluhur Ibel Kaisar Yue berkata dengan arogan Kaisar manusia, Qin Tai'a sudah terluka, dan hanya kau yang tersisa. Apa yang dapat kau lakukan untuk melawan pasukan Ibel Surgawi yang kuperintahkan? Klan Setan Langit dan 8 penganut Shinto yang kuat muncul di jembatan cahaya kemasan. Leluhur Ibel di Yue, Raja Ibel Suci Kuiya, Raja Ibel Minglei, Leluhur Ibel Ernan, Dewa Kuil Abadi Ciji, penguasa Istana Ibel Jie Luo Yin Luo, 2 Jenderal Ibel Surgawi, dan naga hijau berkepala 3 yang kuat dan tak terkalahkan di bawahnya. 9 kekuatan tekanan yang cukup kuat untuk menekan kehampaan dan seluruh dunia turun, membuat jiwa orang-orang berdengung, seolah-olah mereka mendengar auman miliaran setan. Termasuk naga hijau berkepala 3, 9 dewa muncul pada saat yang sama. Ini adalah kejadian yang unik. Dapat dilihat bahwa leluhur Ibel di Yue bertekad untuk merebut kota kepala ular piton kali ini. Di sisi lain, mari kita lihat ras manusia. Setelah Qin Tai'a terluka, 7 orang kuat Shinto yang tersisa hanyalah Ye Xuan, Namong Fentian, Jun Wuzhu, Jun Shengzu, Huan Ziyuan, Yao Jianyu dan Shen Changhai. Kita sudah dirugikan dalam hal jumlah. Kesenjangan dalam ranah bahkan lebih besar. Di pihak klan Setan Langit, ada 4 dewa surgawi leluhur setan di Yue, Raja Setan Suci Kuiya, Tuan Setan Minglei, dan leluhur setan Ernan. Di sisi manusia, satu-satunya yang benar-benar telah mencapai jalan ilahi pengetahuan surgawi adalah Namong Fentian dan Jun Wuzhu. Bahkan jika kita menambahkan Ye Xuan, seorang outlier yang dapat menggunakan alam penglihatan surgawi untuk melawan alam pengetahuan surgawi, hanya ada 3 orang di alam pengetahuan surgawi. Klan Tian Yao memiliki 1 orang lagi di alam Tianxi. Dalam keadaan normal, seseorang di alam Tianxi dapat dengan mudah menghancurkan 3 orang atau lebih di alam Tianxi, dan seseorang di alam Tianting tidak ada bedanya dengan seekor semut. Secara umum, klan Tian Yao memiliki 1 lagi prajurit Tianxi Shinto yang kuat, yang membentuk momentum yang menghancurkan.
Meskipun umat manusia memiliki keuntungan dalam mempertahankan kota, sulit untuk menolaknya. Begitu klan setan langit melancarkan serangan, kota Mangshu akan ditembus dalam sekejap mata. Sedikit kecemasan melintas di mata Kaisar Manusia. Dia segera memikirkan tindakan balasan dan berkata, Kaisar Yue, leluhur Ibel, apakah Anda berani bertarung secara adil dengan seorang prajurit Shinto yang kuat? Apa yang dimaksud Kaisar Manusia dengan ini adalah bahwa ia ingin melawan sang jenderal. Melawan para jenderal juga merupakan cara terbaik untuk menunda pengepungan klan setan langit. Klan Ibel Surgawi memiliki keunggulan yang sangat besar dalam hal kekuatan tempur di tingkat dewa, dan jika hanya demi kemenangan, leluhur Ibel di Yue tidak perlu menerima tantangan dari Kaisar Manusia Doujiang. Namun, leluhur Ibel Kaisar Yue tersenyum arogan dan berkata, tentu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat dia berbicara, 12 tombak emas muncul di belakangnya dan dia berteriak, mari kita lihat siapa yang berani keluar dan mati. Setelah setengah tahun, leluhur Ibel di Yue menyempurnakan 12 tombak emas lagi, membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Kaisar Manusia dan orang kuat Shinto yang hadir tidak menyangka bahwa leluhur Ibel di Yue akan menjadi orang pertama yang maju berperang. Klan Ibel Surgawi mengirimkan leluhur Ibel mereka yang paling kuat sejak awal, yang langsung menempatkan Kaisar Manusia dalam posisi sulit, tidak tahu siapa yang harus dikirim ke medan perang. Pertandingan pertama adalah dengan Kaisar Yue Yaosu. Bagaimana kita akan menang? Sekelompok jenderal berbisik satu sama lain, merasakan tekanan berat dari situasi saat ini. Dan sekarang musuh sudah di gerbang, tidak ada jalan untuk mundur. Sekarang di sisi manusia, satu-satunya yang telah mencapai tingkat jalan ilahi Tianzi adalah Namong Ventian dan leluhur bela diri keluarga Jun. Mereka berdua harus berhadapan dengan Ibel Surgawi, dan tidak punya waktu untuk berhadapan dengan leluhur Ibel di Yue. Kaisar memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan para jenderal membicarakannya. Pada saat ini, Markis Xiao Sanxiong yang Maha Kuasa mengusulkan Yang Mulia, leluhur Ibel Kaisar Yue telah ditahan oleh tentara Long Yuan. Sekarang Mayor Jenderal Tentara Long Yuan ada di sini. Saya pikir lebih baik Mayor Jenderal Ye yang maju berperang. Bahkan jika kita tidak berusaha menang, selama kita dapat menundanya selama setengah hari, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Hanya karena menahan leluhur Ibel di Yue, Qin Tai'a terluka. Para jenderal tentara Long Yuan sudah sangat marah. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Xiao Sanxiong, mereka langsung menunjuknya dan mengutuk tahan, tahan, tahan. Kalian sekumpulan sampah hanya tahu cara menahan. Jika kalian bisa menahan sebanyak itu, mengapa kalian tidak melakukannya setengah tahun yang lalu? Xiao Sanxiong tetap tenang dan berdebat dengan para jenderal Long Yuan. Tentara Long Yuan telah bertanggung jawab untuk menahan Kaisar Yue Yaozu selama setengah tahun. Kalian semua memahami kekuatan satu sama lain, jadi akan lebih mudah untuk menahannya. Mengapa kita harus menahan mereka? Mengapa kau tidak pergi saja? Pei Sanyu berteriak dengan suara yang sangat keras sehingga setengah dari penduduk kota dapat mendengarnya, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Xiao Sanxiong. Pei Sanyu terkenal dengan sifat pemarahnya dan akan memukul orang jika tidak setuju dengan sesuatu. Xiao Sanxiong menjalani kehidupan mewah dan tidak sebanding dengan Pei Sanyu, jadi dia segera bersembunyi. Jun Tianwen menggunakan telapak tangannya untuk mengusir Pei Sanyu dan berkata dengan nada dingin, jika kau berani menyerangku lagi, aku akan menghancurkanmu sekarang. Apa gunanya menghancurkanku? Kalau kau punya nyali, pergilah dan hancurkan dia. Pei Sanyu menunjuk leluhur Ibel di Yue di langit. Jun Tianwen mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga dan mendengus, ini adalah misi pasukan Long Yuanmu. Jika aku melakukannya, apalagi yang perlu kau lakukan? Mengapa pasukan Long Yuan harus bertanggung jawab untuk menahan leluhur Ibel di Yue? Mengapa kau tidak pergi saja? Pei Sanyu membantah. Di pasukan Long Yuanmu, bahkan tidak ada satu orang pun di alam Tianzi. Namun, di pasukan Zhou Agungku, ada 2. Dengan kekuatan pasukan Long Yuanmu, kau hanya memenuhi syarat untuk menahan leluhur Ibel di Yue. Jika kau tidak menahannya, apa bedanya kau dengan sampah? Kata Jun Tianwen dengan nada menghina. Setengah tahun yang lalu, ketika kedua pasukan memasuki kota Mangshu, hanya ada satu orang di pasukan Zhou Agung yang berada di alam Tianzi, Jun Zhengsu, dan tidak ada seorang pun di alam Tianzi. Setelah bertarung selama setengah tahun, Kaisar Manusia mempertaruhkan nasib dinasti Zhou Agung dan berturut-turut memanggil orang-orang kuat dari alam Tianzi di Faindao. Hal ini juga membuat tentara Zhou besar melampaui tentara Long Yuan dalam hal kekuatan tempur tingkat Shinto. Tanpa disadari, para jenderal tentara Zhou Agung, Jun Tianwen dan yang lainnya menjadi semakin tegas dalam perkataan mereka dan tidak lagi menganggap serius tentara Long Yuan. Jun Tian mengajukan pertanyaan ini, yang benar-benar membuat Jenderal Long Yuan marah. Pertengkaran antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Cukup, Kaisar Manusia memanggil untuk menghentikan pertengkaran, menoleh untuk melihat Ye Xuan,
dan berkata dengan nada tenang, Jenderal Ye, pasukan Long Yuan telah bertanggung jawab untuk menahan leluhur Ibel Kaisar Yue selama setengah tahun. Anda paling tahu kekuatan leluhur Ibel Kaisar Yue, jadi lebih baik pasukan Long Yuan yang bertanggung jawab atas pertempuran ini. Wajah Ye Xuan muram seperti air. Dia menatap Kaisar Manusia dengan dingin dan berkata, kamu juga mengatakan hal yang sama kepada Lao Qin, kan? Cedera Qin Ai King adalah kecelakaan. Niat awalku adalah membiarkanmu dan Qin Ai King bertarung melawan leluhur Ibel di Yue bersama-sama. Ini seharusnya tidak akan gagal. Tapi aku tidak menyangka bahwa Qin Ai King akan bertarung sendirian dan terluka. Kaisar Manusia mendesah. Ye Xuan tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan Kaisar Manusia. Dalam pertempuran kemarin, Qin Tai'a bertahan selama sehari semalam. Jika Kaisar Manusia bersedia membantu, selama periode ini, selama Namong Ventian atau salah satu leluhur bela diri keluarga Jun dikirim untuk menggantikan Qin Tai'a, tidak akan ada yang terluka. Dengan kata lain, cedera yang dialami Qin Tai'a disengaja oleh Kaisar Manusia. Tujuannya adalah untuk meredam kesombongan Jenderal Long Yuan, sehingga kekuatan kekaisaran tidak akan mampu menekan pasukan Long Yuan di masa mendatang. Bermain permainan kekuatan, ya, bagus sekali. Ekspresi Ye Xuan berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu aku akan menggunakan pedangku untuk memberitahumu betapa konyolnya trik yang kamu mainkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk memutuskan hubungan, dan Kaisar Manusia menyipitkan matanya sedikit. Jika itu terjadi setengah tahun yang lalu, Kaisar Manusia memang akan agak waspada terhadap tentara Long Yuan. Bagaimanapun, kekuatan tempur tentara Long Yuan pada waktu itu menghancurkan tentara Zhou Agung. Sekarang semuanya sudah berbeda. Ada dua orang ahli Tianzi Shinto yang kuat di pasukan Zhou Agung, dan Kaisar Manusia sangat percaya diri. Kaisar berkata dengan suara yang dalam, anak muda, jika kamu ingin tumbuh dewasa, kamu harus mempelajari beberapa kebijaksanaan duniawi dan memahami posisimu sendiri. Keanggunan dan toleransiku kepadamu tidak ada duanya di dunia ini. Kamu harus belajar untuk bersyukur. Setelah menghitung semua kesalahan yang diperbuat Ye Xuan, Kaisar Manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kemurahan hatinya sendiri. Dia memotong kepala utusan Ibel Surgawi di depan Istana Longhua, memotong kepala harta nasional Kaisar Yu Fangzun dengan pedang Kaisar di Pagoda Fangzun, menolak untuk diberi penghargaan, tidak menerima hadiah, dan memukuli pangeran. Semua hal ini, jika terjadi pada orang lain, akan cukup untuk membasmi mereka puluhan juta kali. 1320